Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Abi Husni Channel, tentunya dengan konten-konten yang insya Allah akan menjadi edukasi buat kita semua tentang kerajinan-kerajinan tangan seputar daur ulang barang-barang bekas di sekitar kita. Nah, pada kali ini Abi Husni kembali akan membuat sebuah ide bisnis dari barang-barang bekas. Di sini ada bambu ulung, kawan-kawannya. Bambu ulung di sini bambunya Abi Husni dapatkan dari pelataran rumah dan ini sudah tidak terawat. Langkah pertama, bambu ini akan kita potong dengan kemiringan seperti yang terlihat di layar oleh kawan-kawan sekalian. Kita akan potong menjadi beberapa buah dan gergaji yang kita pakai di sini bukan gergaji yang untuk kayu, tapi gergaji besi karena supaya menghasilkan kerapihan dalam potongannya. Nah, di sini kita sudah dapat beberapa buah, kurang lebih ada 6 atau 7. Setelah ini akan kita lakukan proses pengamplasan. Akan kita amplas satu persatu pada bagian permukaan bekas potongannya, dan juga kita rapihkan pinggirnya supaya tidak tajam. Kemudian nanti di bagian dalamnya akan kita bersihkan dari bekas-bekas serbuk-serbuk bambu. Untuk diketahui bahwa bisnis ini sangat menjanjikan sekali ya kawan-kawan ya. Ketika ini sudah dikeluarkan di pasaran, maka dengan modal yang sangat murah kita bisa menghasilkan pundi-pundi uang untuk sebagai penghasilan tambahan buat kita. Di antaranya Abi Husni ya pernah menjual produk-produk seperti ini sampai ada yang kisaran 2 jutaan ke atas kawan-kawan ya. Itu sekitar lebar 1 triplek penuh ya. Nah, seperti ini ketika sudah dibersihkan, kita bersihkan seperti ini dan harus sabar, hati-hati tangan kalian nanti tersayat dengan pinggir-pinggiran dari bambu ini. Setelah ini akan kita lakukan proses pembentukan. Nah, di sini kita untuk alasannya kita pakai multiplex 5 mili kawan-kawan. Kemudian kita tentukan dulu kesamaan atau bidang yang rata dari bambu-bambu tersebut, karena ada yang tinggi, ada yang tidak sejajar tebalnya gitu. Nah, di sini akan kita reka-reka bagaimana bentuknya, yang mana kali ini kita akan membuat lafaz Muhammad dari bambu ini. Bagaimana pembentukannya, kalian simak saja video ini dengan seksama. Terkhusus adalah ketika Abi Husni membuat garis-garis seperti ini, kalian perhatikan. Nah, ini Abi Husni menggunakan pahat tumpul kawan-kawan. Sebenarnya untuk pakai pahat yang normal atau pahat yang tajam ini sangat direkomendasikan sekali karena mempermudah untuk pengerjaan kita dan membuat bambu ini tidak cacat ketika dibelah. Kalau seperti ini perlu kita lakukan langkah-langkah pembersihan kembali karena pahatnya tadi tidak tajam ya kawan-kawan ya. Tentunya ada saja yang rusak dari tekstur daripada bambu ini. Nah, di sini adalah kita untuk buat huruf mim dan ha. Diperhatikan untuk garis-garisnya, itu adalah bagian yang akan kita potong atau yang akan kita belah sesuai dengan garis. Nah, kalau teman-teman mau mengikuti bisa di pause terlebih dahulu videonya, lalu dilihat garisnya, lalu diikuti ya. Nah, ini sudah mulai terbentuk huruf mim nyambung ke huruf H ya.
Kalian perhatikan posisi bambunya ketika disetelkan gitu ya, karena ada yang terbuka dan ada yang tertelungkup seperti ini. Ini yang terbuka yang saya pasang, yang tadi tertelungkup. Nah ini udah mim dan ha sudah terbentuk kawan-kawan. Tinggal kita akan membuat huruf dalnya, karena mimnya itu udah otomatis lengkungan yang ke bawah itu udah huruf mim. Kalau untuk membentuk bentuk daripada kaligrafi bambu ini, kalian dibutuhkan untuk melatih imajinasi kalian dan juga memahami bagaimana bentuk sambungan huruf-huruf daripada kaligrafi bahasa Arab, agar memudahkan kalian untuk membentuk bambu ini sesuai dengan yang kalian harapkan, dan juga tidak mengurangi daripada makna hurufnya. Tapi memang untuk kaligrafi bambu ini tentunya ada lebih dan ada kurangnya. Di antara kelebihannya, ini menjadi sebuah karya seni yang insya Allah bagus, karena ini bentuknya 3 dimensi, sangat estetik sekali ketika kita pasang di dinding. Namun kelemahannya adalah ada beberapa huruf yang mungkin tidak bisa dipenuhi karakternya dari rangkaian bambu seperti ini, dan itu kiranya bisa sama-sama dimaklumi, karena namanya barang yang sudah bentuknya seperti ini, kita paksa pun bagaimanapun tidak akan bisa mengikuti sesuai dengan yang kita mau gitu. Tapi setidaknya bisa kita bentuk mendekati apa yang memang kita ingin buat, seperti lapan Muhammad seperti ini. Nanti kawan-kawan bisa lihat hasilnya seperti apa. Oh ya, untuk bambunya sendiri, kalau kawan-kawan mencari di pedagang bambu gitu ya, ini sekisaran satu batangnya itu ada yang jual 15.000 gitu, ada yang jual 25.000 per satu batang panjang 4 meter gitu. Kalau kita biasanya nebang dari kebunnya langsung ya hanya sekitar, mungkin ada yang memberikan harga 5.000, kita ngambil gitu, kita yang nebang atau dia yang menebangkan, kita yang membersihkan dan kita yang mengunjal, seperti itu kawan-kawan. Nah ini sudah terbentuk kawan-kawan lapat Muhammad, di situ tinggal kita kasih harokat-harokatnya. Dan untuk bambu kecil-kecil 2 ini kita ambil dari ranting-ranting ya kawan-kawan ya. Ranting-rantingnya kita potong sama seperti itu dengan posisi miring, sehingga nanti gampang dibentuk dan membuat sebuah bentuk-bentuk yang indah. Ini kita membuat tasdidnya. Hati-hati jangan sampai nanti tangannya yang kena pahat. Nah ini sudah jadi untuk tasdidnya kawan-kawan, tinggal makhraj yang lainnya atau baris-baris yang lainnya. Mohon maaf, ini istilah-istilahnya kadang-kadang pajejet kawan-kawan. Tapi mudah-mudahan kawan-kawan sekalian paham ya dengan apa yang saya paparkan dan saya terangkan melalui video ini. Nah di sini kita akan membuat harokat domah kawan-kawan. Nah seperti ini. Jadi dengan satu bulatan utuh ditambah dengan separuh daripada lingkaran yang lebih besar daripada bulatan tadi. Nah ini untuk harokat fathahnya, kalian perhatikan dengan baik-baik bagaimana tadi pengambilan bagian bidang mana yang akan kita pakai untuk menjadi harokat fathah. Nah ini kita membuat tanwin domah kawan-kawan. Tanwin domah itu gabungan diantara dua potongan seperti ini, seperti membentuk huruf 96 gitu ya. Nah untuk bagian pinggir-pinggir bisa dikreasikan sesuai dengan minat masing-masing, dengan imajinasi masing-masing. Ini Habib Husni kebetulan punya banyak potongan-potongan kecil-kecil seperti ini, maka kita jadikan untuk bagian pinggir-pinggirnya sebagai figura alami daripada kaligrafi bambu ini.
Mungkin ini kelihatannya masih acak-acakan, tapi insya Allah nanti jadinya akan kita buat serapi mungkin kawan-kawan. Jangan lupa untuk kalian teliti membersihkan debu-debu atau membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada bambunya, yakni dari serbuk-serbuk bambu dan juga dari bekas-bekas potongan bambunya, karena jangan sampai nanti kalian tersayat bambu itu sendiri pas proses pemasangan dan lain sebagainya. Nah ini ya, bisa kalian hitung sendiri ada berapa jumlahnya, nanti bisa di pause video ini dan dihitung ada berapa tuh pinggirnya. Nah ini sudah terbentuk Muhammadun, tulisannya Muhammadun. Dan ini kita proses untuk pewarnaan kita memakai pernis merek Nippon Paint kawan-kawan. Ini pernisnya sekali jadi gitu, cuman habis ini biasanya untuk lapisan dasaran ini dibikin sama gelapnya, jadi nanti akan 2 kali lapisan ya kawan-kawan ya. Nah untuk pemernisan daripada kaligrafinya ini makanya dibutuhkan konsentrasi supaya kita ingat bagaimana posisi-posisinya, karena kita ngecatnya manual seperti ini kawan-kawan. Ada yang ditempelkan dulu atau dilem dulu di medianya, baru mereka dipernis, pernis yang transparan gitu ya, seperti pernis clear lah namanya. Kalau ini kita berwarna karena pengen punya warna coklat seperti bambu hitam yang tua gitu ya. Nah ini yang kita cat itu bagian luar sama bagian dalamnya aja, sedangkan bagian yang potongan daripada bambu ini jangan sampai kena, karena natural warna dari bambu itu kita pertahankan dalam teknik pewarnaan Habib Husni. Karena kalau yang atasnya itu kena juga, maka itu akan menghilangkan bentuk nantinya, karena pasti akan jadi warna coklat, dan kalau sudah satu warna full maka hasilnya kurang terlihat nanti dari kejauhan. Nah seperti ini kawan-kawan. Jadi dalamnya luarnya ini pelan-pelan kawan-kawan, karena video ini hanya untuk durasi pendek makanya dipercepat seperti ini. Saya harap kalian bisa memaklumi dan bisa mengikuti dengan seksama, dan belajarnya mudah-mudahan cepat bisa ya kawan-kawan ya. Ini kita warnai semua sampai benar-benar rapih seperti itu mewarnainya. Ini hasilnya pelan-pelan kawan-kawan. Untuk Nippon Paint ini salah satu keunggulannya, Habib Husni di sini tidak menambahkan cairan apapun, karena dia bentuknya tidak encer dan juga tidak terlalu beku gitu. Jadi pas lah, kekentalannya pun pas. Ya tentu saja bisa kita dapatkan di toko-toko bangunan kawan-kawan. Untuk kuasnya sendiri ini habisnya mencari di toko perabotan alat tulis gitu ya. Kawan-kawan bisa mencarinya di sana, karena kalau biasanya kalau di material itu bentuk kuasnya tidak seperti ini. Itu yang hitam, itu yang bulunya hitam, dan juga ada yang seperti ini tapi biasanya lebar dan besar gitu untuk ngecat kayak kusen dan lain sebagainya. Nah ini ya mungkin juga di sebagian material atau toko-toko bangunan ada juga yang menyediakan seperti ini. Untuk ukurannya habis ini kurang paham tentang berapa in ya, berapa in ini kuasnya. Yang jelas ambillah yang sedang kayak gini lah, tidak terlalu besar lebar dan juga tidak terlalu kecil. Biasanya bulu-bulunya itu seperti dari bahan jerami seperti itu, jadi bukan yang hitam. Kalau yang hitam kan biasanya dari aren, kalau ini bukan. Nah setelah kita jemur ya, dan sudah kering, maka di sini kita susun terlebih dahulu supaya nanti dalam proses perekatan atau pengeleman itu sudah rapi, tidak harus kita menerka-nerka lagi di mana posisinya kemana. Nah ini untuk figurnya sendiri sudah kelihatan ya kawan-kawan, rapi sekali kelihatannya.
Dan untuk kalimatnya, nah inilah yang diperlukan daya ingat dan konsentrasi kita supaya tidak tertukar, karena bisa jadi bagian-bagian potongannya ada yang sama seperti ini. Nah ini kita atur-atur supaya bisa seimbang. Nah ini sudah jadinya kawan-kawan bisa lihat lafadznya sangat jelas sekali di sini Muhammadun gitu ya. Nah ini belum kita lem kawan-kawan, maka nanti selanjutnya akan kita lem. Untuk pengeleman di sini kita menggunakan lem fork atau lem kayu kawan-kawan. Nah yang bentuknya seperti ini. Cara mengelemnya, maka bagian bawahnya kita berikan lem seperti ini, merata saja. Itu jangan khawatir kebanyakan. Kalau ada lebih-lebih putih seperti itu, abaikan saja, karena nanti ketika lem ini sudah mengering, maka yang putih ini, putih susu ini akan menjadi putih kristal, sehingga akan samar dan nyaris tidak tampak kalau dilihat dari jarak 1 meter gitu. Nah ini kita berikan warna. Nah kalian bisa lihat sendiri. Nah seperti inilah. Jadi si lemnya ini cukup kita kasih lubang sedikit aja, kecil saja, supaya tidak melebar gitu. Nah dilem beruntun seperti itu biar tidak acak-acakan ya kawan-kawan. Ini beneran kawan-kawan, kalau kalian menjalani bisnis ini dan ketemu pasar yang cocok dan kalian bisa memasarkannya dengan baik, maka ini adalah jalan bisnis yang ya sebagai tambahan yang bagus lah buat kalian di rumah gitu. Apalagi habis ini kemarin buat seperti ini ketika masa-masa pandemi itu luar biasa penghasilannya. Kurang lebih kemarin dapat omset ya lumayan lah gitu ya, untuk biaya lahiran anak dan lain sebagainya mah masih tercukupi. Ya kalau melihat biaya lahiran anak normal ya kalian bisa tahulah kisarannya berapa gitu ya, karena Abius ini tidak menggunakan bantuan BPJS dan lain sebagainya. Di sini kita lem satu persatu, hati-hati posisinya, dan juga dibutuhkan imajinasi yang kuat dari kalian dan tanpa menyalahi kaidah itu. Walaupun katanya tidak 100% bisa memenuhi kaidah bahasa Arab atau kaligrafi, setidaknya tidak terlalu melenceng jauh lah, seperti itu. Nah, karena di sini medianya sangat terbatas sekali, kita hanya mengikuti bagaimana bentuk bambu yang kita potong seperti ini. Untuk potongannya diingat, jangan motong lurus tapi miring ketika memotong bambu. Nah ini kawan-kawan sudah dilem semua dan tinggal menunggu kering saja gitu. Lebih baik itu dijemur di bawah terik matahari, namun tanpa matahari pun masih bisa kering lah kalau kita biarkan saja kurang lebih 6 jam pun sudah kering ini. Baik, kita nanti lihat bagaimana hasilnya setelah keringnya.